Dalam video berjudul ketika Sion Chop reaction mu'alaf apa yang terjadi itu tampak Yusuf Manubulu meminta kepada umat Islam untuk menunjukkan kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tunjukkan dulu kelebihannya Muhammad itu apa. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tidak ada kelebihan yang kalian bisa tunjukkan. Coba tunjukkan dulu kelebihannya Muhammad itu apa. Tunjukkan dulu lah ya, ujar pendeta Yusuf Manubulu. Tunjukkan dulu lah. Ya. Selain Nabi Muhammad, Yusuf juga menantang Muslim menunjukkan kelebihan hadis dan kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu kelebihannya apa? Katanya kitab sempurna, kitab penyempurna. Tapi perlu didukung hadis, kitab kuning, kitab gundul fikih tuturnya. Al-Quran itu kelebihannya apa? Ya, katanya kitab penyempurna. Tapi masih perlu didukung hadis. Perlu didukung kitab kuning, kitab gundul, fikih. Oke ya. Ia pun meminta umat Islam menunjukkan kelebihan-kelebihan Al-Quran maupun fikih itu secara rinci poin demi poin. Coba tunjukkanlah kelebihan-kelebihannya. Siapa tahu kalian bisa utarakan kelebihan fikih itu ini. 1, 2, 3, 4 kata Yusuf. Ya. Coba tunjukkanlah kelebihan-kelebihannya. Siapa tahu dengan kalian bisa utarakan kelebihan fikih itu ini. 1, 2, 3, 4. Kelebihan hadis itu 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan hadis itu 1, 2, 3, 4, 5. Demikian halnya kata Yusuf dengan kelebihan hadis. Tak hanya itu, ia juga menantang umat Islam menunjukkan kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini loh. Mau percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini loh kelebihan-kelebihannya, ucapnya. Nah, ya, kelebihan Allah SWT itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini loh. Mau percaya nggak sama Allah SWT? Ini loh kelebihan-kelebihannya. Allahu Akbar. Lebih lanjut, pendeta Yusuf Manubulu pun menyebut kelebihan Tuhan Yesus dibandingkan Nabi umat Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan dulu kelebihannya apa. Ini loh kelebihannya Muhammad. Kalau Tuhan Yesus itu jelas. Dia tidak kawin. Dia manusia suci, manusia kudus. Tunjukkan dulu kelebihannya apa. Oh, ini loh kelebihannya Muhammad. Ya. Kalau Tuhan Yesus jelas. Dia tidak kawin. Dia manusia suci, manusia kudus. Dia memberikan teladan yang sempurna bagi manusia. Makanya dia hanya bisa mengajarkan boleh punya pasangan satu. Allahu Akbar. Oke, sahabat daerah sekalian, ini ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa lagi masih ada orang yang seperti ini yang mau intervensi wilayah tetangga, ya kan? Harusnya nggak perlu. Cuman kita harus cek juga ya, apakah ini sebenarnya untuk kalangan internal saja. Tapi kalau dilihat bahasanya, ya jelas dia menunjukkannya kepada umat Islam. Ya, kalau menuju ke apa? Ditujukan kepada umatnya, ya bukan begitu bahasanya. Oke, karena yang ditantang itu adalah umat Islam. Speechless, terus terang saja, saudara sekalian. Saya tentu tidak bisa menjawab karena saya bukan ahli agama. Tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang namanya saling menghormati itu penting sekali. Dan kita harus pahamkan bahwa Pancasila itu tidak menafikan agama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu tidak menafikan agama. Tapi agama yang dirangkum atau diakui atau yang dinaungi dalam sila pertama itu tidak untuk dirivalitaskan. Ya kan? Indonesia ini ada beberapa agama yang katakanlah diakui ya. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, kemudian Konghucu, ada 6 ya. Tapi selain itu kan ada keyakinan, kepercayaan yang juga melalui putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya diakui juga. Nah,
itu semua adalah wilayah-wilayah private, wilayah-wilayah yang tidak perlu dipertandingkan. Nah, cuma ketika sudah terpublikasi seperti ini, ya barangkali perlu juga dijawab oleh mereka-mereka yang tentu paham. Jadi bukan orang yang tidak paham. Bahkan bila perlu dilakukan debat terbuka, ilmiah dan akademis. Nggak apa-apa. Jadi itu kalau dilakukan debat terbuka, ilmiah dan akademis, itu malah nggak apa-apa. Ya, jadi dialog tentang keyakinan. Tapi sekali lagi bukan untuk perpecahan. Bapak sekarang kan sudah meyakini sama Yesus, percaya kepada Yesus, ya kan? Iya. Nah, kalau Bapak percaya, di kitab Bible itu kan ada tertulis, Markus 16 ayat 18, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, ya, memegang ular berbisa sekalipun meminum racun maut, tidak akan mendapatkan celaka. Bapak bisa buktikan ayat itu? Ya. Memegang ular berbisa sekalipun meminum racun maut tidak akan mendapatkan celaka. Bapak bisa buktikan ayat itu? Ya, kalau menurut Islam itu bagaimana ya? Maksudnya Pak? Ya, kan pertanyaan ini sering diajukan oleh orang-orang Islam. Tujuannya apa? Iya, saya kan cuma bertanya. Enggak, kan si Pak Hari ini kan sudah percaya kepada Yesus. Ayatnya kan sangat jelas. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, ya kan? Ya. Memegang ular berbisa, sekalipun meminum racun maut, tidak akan mendapatkan celaka. Boleh Bapak buktikan ayat itu? Saya tidak bertanya Pak, saya cuma minta pembuktian. Ya, kalau saya bisa buktikan, Anda mau ikut Tuhan Yesus enggak? Oke. Nah, mumpung di sini kan lagi live Pak. Jadi kalau Bapak bisa buktikan dulu. Jadi gini, supaya ada keseimbangan, jangan Anda cuma bertanya, artinya kami istilahnya menjawab itu kan butuh energi, butuh segala macam. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau saya bisa buktikan, Anda mau ikut Tuhan Yesus enggak? Oke, silakan Pak. Silakan, boleh. Ya, kalau Bapak bisa buktikan ayat itu, ya, saya ikut Bapak. Kalau cuma di mulut, saya tidak yakin dengan apa yang Anda sampaikan gitu loh. Terus bagaimana Pak? Caranya gimana? Ya, kalau sampai Bapak bisa meyakinkan saya. Caranya, kalau Anda mau yakin dengan ayat itu, Anda terima Tuhan Yesus dulu. Allahu Akbar. Tulisan-tulisan kuno yang menerangkan di mana Yesus memanggil seorang wanita dengan panggilan istriku. Lalu kemudian bagaimana yang diceritakan oleh Adim dan Jonathan tadi? Bagaimana kitab orang Kristen yang ada hari ini mencerminkan adanya sebuah prosesi pernikahan ala Yahudi. Ini tidak bisa dipungkiri gitu loh. Jadi hal-hal yang kemudian menjadi acuan mereka hanya egoisme. Karena tidak mau Yesus itu menikah. Emang kenapa kalau Yesus itu menikah? Memang ada yang melanggar di situ? Oh tidak bisa. Tuhan itu tidak boleh menikah. Nah kalau Tuhan itu tidak boleh menikah, sementara dia manusia, karena itulah Yesus mengajarkan, Bapa yang mengutus aku tidak bisa kau lihat, suara yang tidak bisa kau dengarkan. Karena itulah diajarkan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah di sini juga sudah hadir beberapa teman-teman Kristiani. Ya, silakan disanggah apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Muslim. Ya, saya harap tidak menggunakan data-data falasi dan juga logika-logika falasi, karena teman-teman Muslim di sini mereka menghadirkan data, dan silakan disanggah. Tadi kan karena Yonat ada data yang menyatakan bahwasanya
Peminyakan tersebut adalah prosesi dari pernikahan. Nah, di sini gue menguatkan, karena kalau misalnya ketritunggalan atau kekristenan ngebawa itu untuk apa? Pengurapan Mesias, nggak bisa, karena itu narwastu minyaknya, bukan minyak urapan kudus begitu. Jadi, Anda Yonat, mungkin silakan ditanggapi. Silakan Ustadz Unggul terkait tema kita pada malam hari ini yang cadas ini. Siap, Gerak. Yang pertama ya, Islam itu agama yang sejuk ya, sejuk banget. Kalau orang lain bilang bahwa Yesus itu tidak menikah, nggak masalah tuh buat Islam. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan para nabi-nabi itu memiliki istri dan keturunan. Jadi bagi kita, kalau para ahli-ahli sejarah menemukan bahwa Yesus itu berdasarkan penelitian mereka ya, Barbara Thiering misalnya, menyatakan bahwa beliau menikah, kita juga nggak masalah gitu loh. Tetapi sebaliknya, Kristen ini agama simalakama ya. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Allah, sembahlah aku di dalam Bible. Tapi dipaksa, pokoknya harus jadi Tuhan. Ya. Kemudian di sisi lain harus pula menjadi manusia. Yesus makan, Yesus tidur, Yesus dan segala macam kemanusiaannya boleh, kecuali satu, nggak boleh nikah, wajib jomblo. Ini nabi yang paling apes banget ya dari ke-25 Rasul ya. Dari ke-25 Rasul paling apes. Makanya istilahnya penatua, dia akan remedial, turun lagi tuh. Woi mana sini yang memfitnah-fitnah gue? Digamparin Yesus nanti sembarangan ya. Nah jadi yang kedua, mengenai Maria Magdalena. Gue pernah nonton sebuah film, ntar teman-teman cari sendiri deh. Judulnya Mary Magdala. Magdala itu nama desanya Maria ya, Maria Magdalena. Nah di situ digambarkan betapa Maria Magdalena itu seorang perempuan yang solehah, sangat menyembah kepada Tuhannya Yesus, nggak menyembah Yesus. Kemudian di situ diceritakan di halaman muka film tersebut, pada awalnya ada salah satu paus ya mengatakan bahwa di dalam perikop Yesus dengan perempuan berdosa, di situ yang dituduhkan Maria Magdalena. Sampai nanti tahun 1980-an, paus dari Vatikan di tahun itu menyatakan permintaan maaf dan membersihkan nama baik Maria Magdalena, bahwa Maria Magdalena bukanlah perempuan pendosa yang di dalam periskop tersebut. Periskop memang kapal selam. Di dalam perikop tersebut ya. Jadi inilah sebuah bukti. Seorang perempuan yang sangat soleha, murid Yesus ya. Ini versi gospel dulu, tidak digambarkan sebagai istri. Sadisnya kalian memfitnah bahwa dia itu perempuan berdosa. Dan ini diakui loh. Oh, yang Protestan bilang, itu kan kepercayaannya Katolik. Woi, tunggu dulu coy. Tanpa Katolik nggak ada Protestan. Intinya bukan itu. Marilah kita mendudukkan segala sesuatunya pada tempatnya. Saya tahu kalau Yesus itu menikah, maka bubar Kristen. Bubar. Karena tidak mungkin Tuhan punya anak, punya cucu, dan sebagainya. Jadi dari semua ini ya, buat rekan-rekan, saudara-saudaraku yang Kristiani, saudari-saudariku yang Kristiani, salahnya apa? Salahnya apa kalau Yesus menikah? Lalu kemudian, oh nggak bisa, pokoknya dia harus kita paksa jadi Tuhan. Tunjuk satu ayat, itu kan sampai kiamat nggak akan terbukti. Yesus berkata, akulah Allah. Satu-satunya Allah yang benar adalah aku. Sembahlah aku. Sampai Yesus turun lagi nggak ada ayat itu.
Para debater Kristen bilang, itu pertanyaan anak TK. Kalau pertanyaan anak TK aja kalian gak bisa jawab sampai Yesus turun lagi, gimana dengan pertanyaan yang berat? Gimana dengan uji? Ini firman wartawan atau firman Tuhan? Banyak yang perlu diuji. Dan ingat kata-kata Yesus, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Yesus yang suruh. Jangan disuruh oleh doktrin yang kalian kemudian mematikan akal. Yesus itu orang pintar, orang cerdas. Dia meminta kita semua untuk berakal. Jangan cuma sepunya otak doang seperti hewan. Tapi karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berakal. Oke, gitu aja. Ngeri-ngeri sedap makin malam, standby lagi. Siap. Luar biasa. Ini narasumber saya sampai hampir kehabisan narasi gitu ya. Dan memang begini. Di kami Muslim nggak punya beban. Mau menikah kek, mau poligami kek, nggak menikah kek, no problem. Yang jelas, Nabi Isa alaihissalam 100% manusia dan tidak 100% Tuhan. Jadi nggak ada beban, gitu. Saya langsung kembali ke Bang sebentar Bang Aristo, sebentar sedikit. Siap. Itu logo di channelku tuh, 0% Tuhan, 100% manusia. Iya, betul sekali. Saya langsung ke Gurunda Zumpa. Silakan. Ya, Pak mungkin sedikit ya. Tadi Ustadz Tunggul nyinggung film. Jadi juga ada film yang serupa itu kalau para sahabat lihat Da Vinci Code. Udah pernah lihat Ustadz? Ya. Saya sudah. Ya, semua orang udah. Apa? Ustadz? Iya sudah, semua orang udah. Kan diputar juga tuh di TV swasta. Da Vinci Code. Iya. Dan Brown. Itu para sahabat silakan lihat ya. Dan tentunya kalau pelapor yang tentunya ilmunya itu cukup minim, ketika melaporkan Kanda Yonat perihal Yesus nikah, silakan melaporkan pembuat film The Da Vinci Code itu. Lanjut. Betul sekali. Ya. Dan laporkan juga sekte yang mengakui Yesus itu menikah, sekte Mormon. Gitu. Silakan Kanda Zuma. Tafadhol. Saya sedikit lagi ya, yang pasti bahwa siapapun kita itu harus mengakui bahwa Yesus itu menikah. Ya, karena menikah itu adalah perbuatan yang mulia. Seperti yang saya pertanyakan tadi, Yesus itu 100% manusia. Lalu kemudian banyak sumber yang kita ketahui bagaimana kemudian orang-orang ini disebut sebagai pakar, bahkan bergelar doktor, ada yang bergelar profesor, yang menyatakan sesuai dengan analisa mereka berdasarkan dengan data-data mereka bahwa Yesus itu menikah. Memang kenapa rupanya kalau dia menikah? Yang salah kalau dia ini bukan manusia, kemudian bukan makhluk, kemudian tidak normal, lalu kemudian dikatakan menikah, itu yang salah. Tapi kalau dia nyata adalah seorang laki-laki tulen, ya, kemudian dia normal, kemudian dia mencapai usia remaja dewasa, ya, dan dia dipanggil sebagai rabi, ya, itu sudah kuncinya tuh, pasti dia menikah gitu. Karena itu adalah aturan mainnya. Seorang dipanggil rabi itu karena dia sudah punya keluarga, sudah punya istri. Dan satu hal yang perlu teman-teman Kristen pahami di sini adalah kalau sahabat tidak menerima Yesus itu menikah, ya sejatinya Anda pun jangan menerima Yesus itu punya saudara. Tapi kan faktanya di kitab Anda Yesus itu punya saudara. Bagaimana Matius menceritakan Yesus punya saudara, bagaimana Lukas menceritakan, Markus menceritakan Yesus punya saudara. Nah, kalau Yesus punya saudara, artinya darah yang mengalir di dalam diri Yesus sama seperti darah yang mengalir di dalam tubuh saudara-saudaranya, seperti Yakobus misalnya. Artinya bahwa Yesus itu memang betul-betul 100% manusia. Karena dia dilahirkan dari sosok manusia, di mana manusia itu kelak setelah dia dilahirkan akan melahirkan manusia yang lain.
Itu artinya bahwa mau lari kemanapun Anda, Yesus tetap aja menikah. Nggak bisa tidak, karena dia normal. Gitu. Nah, kalaupun dia tidak normal, maka kudu wajib Anda menjawab. Yesus melampiaskan syahwat kelaki-lakiannya itu dengan cara apa? Ya kalau Anda mengatakan, oh tidak, karena dia adalah Tuhan loh. Ini yang ditanya adalah posisinya sebagai manusia. Oke, sebagai Tuhan mungkin Anda mengatakan dia Tuhan. Sebagai Tuhan dia tidak melakukan onani, dia tidak mimpi basah, dia tidak menikah. Tapi sebagai manusia, otak mana yang bisa menerima itu? Coba. Kalau dia tidak menikah, ya, tidak onani, minimal dia mimpi basah. Karena dia adalah laki-laki normal. Nah, kalau Anda tidak mau menerima itu, ya berhentilah menuhankan sosok manusia. Kan sederhana gitu. Berhenti menuhankan manusia, lalu kemudian terima kenyataan bahwa dia nggak ada manusia. Dan sebagai manusia wajar kalau tanda-tanda itu ada pada dirinya. Ya kalau umat Islam sih final. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, ya Yesus itu menikah, Nabi Isa itu menikah, udah selesai. Tapi kalau kemudian Anda tidak menerima itu, ya siap-siap saja menerima keadaan seperti ini. Anda akan berhadapan dengan akal Anda. Anda akan berhadapan dengan kitab Anda. Bagaimana kemudian kitab Anda menceritakan prosesi-prosesi yang dilakukan oleh Maria di depan orang banyak. Ini apa yang diperlihatkan Maria dengan cara-cara seperti itu? Bagaimana kemudian Markus menceritakan, bagaimana kemudian Lukas menceritakan. Nah, kalau misalnya Anda mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel, Yesus berteriak, kemudian seperti dia dalam Mazmur, ya, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam kitabnya Bani Israel, perjanjian lama, itu adalah nubuatan untuk Yesus. Maka ya, kudu wajib juga Anda harus menerima Kidung Agung. Bagaimana ketika kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak kasturi, dan seterusnya. Itu yang kemudian digenapi oleh Maria. Anda kan selalu bercerita tentang nubuatan, dan yang menggenapinya adalah Yesus. Ya sudah, terima semua, jangan setengah-setengah. Eli lama sabaqtani. Ya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya sudah, terima itu sebagai penggenapan dari nubuatan Yesus. Jangan lupa juga menerima kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, dan seterusnya. Terima itu semua. Jangan cuma terima setengah-setengah. Karena kalau Anda terima setengah-setengah, maka Yesus bukan penggenapan. Yesus adalah pengganjilan. Karena diterima sebagian, ditolak sebagian, ganjil itu namanya. Ya, itu yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat Kristen. Kalau mengatakan bahwa tidak ada dalilnya di dalam kitab kami bahwa Yesus menikah, ya sama. Tidak ada dalilnya di kitab Anda juga tentang Trinitas, tentang Tritunggal. Tidak ada ajaran Yesus yang mengatakan bahwa dirinya itu dirinya itu menikah. Ya sama, Yesus juga tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Kenapa Anda lakukan? Kenapa Anda imani? Kenapa giliran data-data sudah ada dari pakar kitab Anda sendiri yang menerangkan itu, justru Anda tolak? Ini celakanya di situ. Jadi pertanyaan di awal tadi dari Adinda Yonatan Anda, kenapa orang ini marah? Ya itu tadi, karena biar bagaimanapun instingnya sebagai manusia itu masih ada. Yang membuat mereka tersesat kemudian adalah akhirnya sosok manusia di tengah-tengah pengajaran Yesus yang mengajarkan pengganjilan. Yesus mengajarkan penggenapan. Yesus itu adalah menggenapi hukum Taurat. Tapi ada oknum yang mengganjilkan lagi hukum Taurat. Jadi ada yang menggenapi, ada yang mengganjilkan. Ini yang perlu dipahami. Karena itulah kemudian ya saya simpulkan bahwa menurut Al-Quran, seluruh para nabi itu adalah menikah. Dia diberi istri. Ya. Lalu kemudian pembuktian kebenaran dan diiyakannya secara tidak langsung oleh sahabat Kristen tentang ajaran Al-Quran yang menerangkan bahwa seluruh nabi, seluruh rasul itu menikah termasuk Yesus, diambilnya istilah Alkitab masuk ke dalam kitabnya mereka. Diambilnya istilah rasul, diambilnya istilah Allah, diambilnya istilah-istilah Al-Quran ke dalam kitab mereka. Membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bahasa langit. Kalau itu adalah bahasa langit, berarti sudah benar Yesus itu menikah sesuai dengan Al-Quran surah Ar-Ra'd.
Nah, itu yang perlu dipahami oleh sahabat Kristen. Karena saya melihat dalam kitabnya orang Kristen tidak ada istilah-istilah kitabnya orang Hindu di situ. Tidak ada istilah-istilah kitabnya orang Buddha. Tidak ada. Yang ada istilah-istilah dalam Al-Quran. Berarti dia secara tidak langsung mengakui informasi yang ada dalam Al-Quran itu adalah informasi dari langit. Ya, dengan demikian mereka harus menyadari Al-Quran menerangkan bahwa Yesus itu menikah, Nabi Isa itu menikah. Dia diberi istri-istri oleh Allah. Dan memang sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh para guru di sini, bahwa sesuai dengan penemuan ilmuwan, ya, Yesus itu memang menikah. Dia punya anak, dia punya istri. Itu lucunya di situ. Tapi kalau teman-teman Kristen tidak mau menerima itu, ya silakan aja. Itu iman Anda. Tapi seperti yang disampaikan Adinda Goldian, kami punya hak untuk mengkritisi itu. Anda tidak bisa membatasi kami. Kenapa? Agama Anda adalah agama syiar. Anda sampaikan kepada orang lain, ya, supaya orang itu menerima ajaran Anda, termasuk kepada kami. Nah, sebelum itu kami terima, ya kami harus mengkritisi dulu. Sama seperti Al-Quran, disampaikan kepada Anda, jangan langsung terima. Dengarkan, lalu kemudian Anda kaji, Anda teliti, pertanyakan kepada orang Islam yang pakar tentang Al-Quran kepada kami. Begitu juga kami, ketika Anda menyejarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tunggu dulu, diuji dulu kebenarannya. Masa ada Tuhan menikah? Ya, jangankan menikah, Tuhan menjadi manusia aja mustahil, apalagi menikah. Karena itulah kemudian Yesus itu bukan Tuhan. Saya kira begitu para sahabat, para guru di sini. Terima kasih. Lanjutkan. Oke, baik. Ya, hamba izin nyambung, Kanda. Lanjut, silakan sambung. Ini ada, kita mencoba interaktif dengan kritung-kritung yang ada di live comment ya. Yuk, Penatua hajar. Ini ada dari akun Walter M, bahas dong pedofil. Berarti kita disuruh bahas mamanya Yesus ya, Penatua. Terus ada mau. akun, iya, ini dari Walter M, ya kita akan bahas mamanya Yesus yang korban daripada pedofil. Kan komen, bahas dong pedofil, itu yang pertama. Terus yang kedua ada akun yang namanya Astagfirullah, ini Allah bla 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 bla, terus kutip surat Maryam surat ke-6 ayat 101 ya, tentang Allah itu tidak memiliki anak karena dia tidak beristri. Ini mantap, ini diantam. Siapa nih? Silakan Penatua, mungkin aku share datanya aja. Silakan. Oke. Bentar ya. Dia minta bahas pedofil ya. Kita mau pakai apa nih? Mau pakai KUHAP ya, KUHAP. Anak-anak di bawah umur 13 tahun itu adalah anak. Jadi kalau ada pelecehan seksual di sana dikategorikan pedofilia ya. Kalau misalnya ada di bawah 13 tahun nih, Tritung, dengerin, di bawah 13 tahun pedofilia menurut KUHAP. Sekarang kita cek, ini ibunya Yesus nikah sama Yosef umur berapa? Jangan lunglai, jangan terguncang kalian. Ya, angkat screen hamba, Kanda. Kita angkat. Malah diajak bahas mamanya Tuhan ini yang korban daripada pedofil. Aduh, ini Bunda Allahnya minta dibuka-buka ini Bunda Allah. Aye. Nah itu Ctrl F dulu. Ya. Ini punyanya ini ya. Ini punya Katolik ini. Ini punya Katolik. Terus nama webnya New Advent dengan domain .org. Nah di sini ya. Nah, pahami di sini di chapter 3-nya. Now when righteous Joseph become a widower, my mother Mary, blessed, holy and pure, was already 12 years old. Nah, mungkin nggak mengerti Tritung bahasa Indonesianya. Jadi gini, ya, ketika Joseph Joseph orang soleh ini menjadi duda, ibuku Maria yang diberkati, yang kudus dan yang murni telah berumur 12 tahun. Duar, meledak loh. Nah, secara KUHAP berarti kenapa nih Yosef nih? Kena pedofilia, Tritung. Aduh, selamat datang di kebenaran. 12 tahun loh ini punyanya Katolik. Punya Katolik ini. newadvent.org. Mau apa ayo? Mau apa? Mau terguncang? Terguncanglah kalian sono di live komen. Aduh. Kasih tahu sekarang, bukain ini. Ya, bukainnya kamu. Oh iya. Ya. Ya, OG
Oke, Ya kamu itu dulu dulu kita ya. kasih paham, kita Oke. kasih paham. Siap. Ya. Oke. Sepertinya di sini ada teman kita dari Ya. Kristen, teman kita dari Kristen masuk. Salam, selamat malam Bang Afrikarya. Ya, kita jawab dulu. Sebentar, Kanda. Lanjut. Oke. Ya, angkat screen apa ya? Yuk, kasih buka. Yevamot 57b ayat 3. Udah Allah itu kan bukan dari pedofil ya. Nah ini ya, Yevamot 57b ayat 3. Dipahami di sini nih. Nih, pahami lu sini ya. Nih, ini hukumnya agamanya Yesus ketika Yesus masih hidup. Ini adalah batas umur dewasa orang-orang Yahudi menikah. Lu pahami nih Tritux nih. Ini di Yevamot 57b ayat 3. A girl 3 years and 1 day old can be betrothed via sexual intercourse. Itu tolong diblok supaya Tritungsnya makin terguncang. Tolong diblok. Udah belum? Nah, sip ya. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak bisa Inggris nih, gua artiin. Seorang gadis berumur 3 tahun dan 1 hari itu bisa bertunangan dengan cara ngentiau. Jedor meledak lu Tritung. Umur 3 tahun lebih sehari bertunangannya caranya pakai apa? Sexual intercourse nih. Ini keimanannya Yesus ini. Jangan terguncang lu. Lu mau main pedopilan sama muslim. Nah, ini nih lu telen nih hukum prosesi nikah, hukum prosesi baliknya orang-orang Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi kan? Nah, lu nikahin anak lu nih yang umur 3 tahun. Nah, ini nih, lu tunangannya nih pakai sexual intercourse, Tritungs. Nah, itu tuh, nikmati. Sekarang kalian mau jualan akhlak, mau jualan moral kepada kami muslim, idih. Yang dijual kayak begitu coba, umur baliknya 3 tahun lebih sehari, menyedihkan. Menjijikan buat kami yang kayak begitu, Tritungs, jangan dijual pada kami. Sekarang coba bawain hukum nikahnya Yesus, gua tanya. Coba bawain, gimana caranya Yesus membedakan nikah sama zina, gua tanya. Di sini kalian megap-megap, udah banyak tuh penghujat kalian yang terkapar-kapar ketika diminta hukum nikah yang membedakan dengan zina. Nggak bisa kalian. Yang kalian pakai sekarang hukum nikah itu punya pagan Romawi, Tritungs. Dipersatukan Allah hoax, itu semua dari Romawi. Tukar cincin, bridal veil itu apa penutup muka, gaun warna putih, buket, apalagi kue pernikahan punya Romawi semua. Enak nggak? Enak lah. Tuh, lu terusin aja tuh warisan Romawi. Berikutnya nih, gua kasih tahu lagi satu. Apa yang satu lagi tuh? Lupa. Tanya dulu sebelum lanjut. Oh iya, ini. Monogami. Tanya dulu dong. Monogami. Yes. Lanjut dulu ya. Monogami itu datang dari Yunani sama Romawi, Tritungs. Bukan datang dari Tuhan. Meledak lu. Nggak ada Tuhan ngajarin monogami. Monogami datangnya dari peraturan kenegaraan Yunani dan Romawi. Nggak percaya, mau minta buktinya, gua bawain, tunggu di situ. Sambil bilang gini, Penatua Triun Slayer, tolong dibuktikan bahwa memang dari Romawi dan Yunani monogami itu. Tolong dong, coba dibilang gitu di live comment, bilang gitu, nanti gua kabulkan. Kalau ketemu Penatua Triun Slayer, para Tritung wajib cium tangan ya. Wajib cium tangan gitu, karena sejarahnya gue yang ngajarin. Yang Gua mulia ngajarin sejarah Penatua mereka. Triun Slayer, tolong dibukain dong datanya. Oke siap, ditunggu di situ ya. Ditunggu di situ sebentar, kita akan bukain. Aduh, nah ini. Bentar. Nah ini ya. Kita buka dari, nah ini historical collection, kita buka. Ini gue kasih ke siapa nih? Ahi Goldian ya, nitip nih satu. Nih, kita kasih satu aja datanya. Nah, nih. Dibukain. Tritungs, jangan terguncang, jangan kabur dulu dari channel muslim. Mari kita lihat. Tenang, Anda nggak terguncang, tenang. Oh, cakep. Wah, gendel. Seneng banget kalau sama Sabuk nih. Sabuk maaf ya, karena ini gua ya lu tahu lah Al-Hajj ayat 39, Asyura ayat 40 gitu. Ketika kami dizolimi, maka kami akan memberikan dengan kekerasan
sebuah kebenaran itu gitu. Cuma nggak keras-keras banget. Sabuk aman kok. Udah dibukain? Tapi Isaac bener dong menikahi Rebecca umur 3 tahun. Wah, itu lagi. Itu masohi itu. Ini berapa? Ini dari story collection ya. Nah, nih. Bawa terus monogami aja langsung kontrol F. Aku lupa di bagian mananya. Ini udah keluar tuh, udah keluar. Nah, itu ya di blok ya. Both the Greeks and Romans practice monogamy as it applied to marriage in the sense marriage to one woman at a time. This distinguish them from another ancient civilization in which polygamy was common. Nah, ini ya perhatiin di sini. Baik Yunani maupun Romawi mempraktekkan monogami yang diaplikasikan ke dalam pernikahan. In the sense in both marriage, maksudnya di mana pernikahan tersebut adalah kepada seorang wanita untuk selamanya. Ini membedakan budaya mereka dengan kehidupan sipil masyarakat yang lainnya, yang dimana poligami adalah hal biasa, Tritung. Jadi kalian mempraktekkan budayanya Romawi dan Yunani. Monogami hanya punyanya Romawi dan Yunani. Berbeda dengan Arab, berbeda dengan Israel, berbeda dengan bangsa-bangsa lain gitu. Nah, sekarang ini Tuhannya ini siapa? Romawi dan siapa satu lagi tuh? Yunani ini. Tuhannya ini siapa? Ya kalau nggak Jupiter, Zeus, dan banyak lagi Tuhannya. Nah, datang dari situlah pernikahan kalian, bre. Jangan kalian bilang dari Tuhan. Jangan kalian bilang dari Tuhan, Tritung. Selamat datang di kebenaran. Inilah data-data dari Muslim. Jangan terbincang, jangan lunglai. Mari dilanjut ke Bang Resto. Yang kedua, Penatua, bentar, yang kedua. Tadi kan soalan dari Tritung. Allah nggak bisa memiliki anak karena dia nggak memiliki istri itu. Oh iya benar. Kenapa begitu coba? Islam tuh Tuhannya memang butuh istri untuk punya anak gitu. Kalau di kami enggak. Takia Korintus kalian kalau bilang di kalian enggak. Hosea 2 ayat 2 keluarin. Oke, enak. Jangan Takia Korintus depan kami. Ya, Walter M masih di sini ternyata ya. Bagus. Biar mereka dendam gitu. Biar kasihnya melenyap dari dari batin mereka dan akhirnya jadi dendam gitu. Kepada apa? Kepada kebenaran. Nah, perhatiin di sini nih, Hosea 2 ayat 2. Kenapa coba Islam itu sampai dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, dan bagaimana dia mempunyai anak karena padahal dia tidak mempunyai istri? Karena ketika ada ayat-ayat seperti ini, kalian mempraktekannya, Tritung. Nih lihat nih, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku, jedor. Tuhan lu punya istri, Tritung. Tuhan lu punya istri. Biarkanlah dijauhkan sundalnya dari mukanya, dari zinanya, dari antara buah dadanya. Lihat, Tuhan lu punya istri, istrinya pesundal. Iya, dan istri pesundalnya ini berzina. Lihat, betapa tragis kehidupan percintaan Tuhan lu ini, Tritung. Sedih ya? Sedih lah. Makanya jangan ngehujat, bre, karena kebenaran menyakitkan. Apalagi biblos kalian isinya itu sangat satu pesan dengan Muslim. Sekian dari Penatua. Selamat terguncang, Tritung. Selamat menyaksikan lagi. Banyak yang mualaf loh. Ini saudaraku. Alhamdulillah kau banyak yang mualaf. Cuman begini. Kita mesti membedakan bagaimana argumentasi kita kepada para penghujat Tritung radikal kadrun di bawah sana, dan bagaimana kita berdialog dengan kawan-kawan yang santun seperti Sabuk LKTL ini. Tafadol dilanjut abangku, Gurunda dan Kanda dan Pak Pendeta tentunya. Dan staf unggul yang kami cintai. Lanjut. Oke. Teman-teman bisa dibeli ya, cari aja di Shopee atau di Bukalapak. Pernikahan Yesus, bagus sekali nih. Yang mengarang bukan orang Islam ya, Maggie Whithouse. Di halaman ke-9, saudara bisa membuka dan membacanya. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Taurat maupun Talmud. Jadi ada khilafiyah kalau di dalam Islam ya. Ada beberapa opini atau ada berbagai macam penafsiran. Nah, tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks
ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Ada satu konsensus yang tidak ada hilafiah, yang tidak ada perbedaan pendapat mengenai apa masalah kawin, nggak ada perbedaan. Nah, di sini disebutkan perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan Yahudi. Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru atau sebagai rabi oleh orang-orang Yahudi lainnya. Artinya, kalau kita melihat di dalam Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus itu diakui sebagai rabi. Sementara syarat atau sebuah kewajiban seorang dianggap sebagai rabi, sebagai pengajar, itu syarat mutlaknya, fardu ainnya, bukan fardu kifayah. Fardu ainnya adalah menikah. Jadi masalah pernikahan Yesus ini, saudara, bukan karena kita benci, tidak ada. Sekali lagi saya sampaikan bahwa umat Islam ini menghormati, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tidak mungkin kami menghujat, mengolok-olok Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi kami hanya menyampaikan fakta. Dan fakta ini pun tak terbantahkan dari literasi-literasi Yahudi. Bahkan tadi Goldian, Triun, Ustadz Buruda Juma, Ustadz Unggul ya, telah menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan pendapat-pendapatnya itu berkesesuaian dengan literasi referensi yang ada. Ada di dalam Holy Blood, Holy Grail, bahkan di dalam ini ada juga ini ya, Yesus itu punya anak, punya keluarga. Ini salah satu keluarganya ini ya digambarkan semacam ini, bahkan sudah menjadi tulang belulang. The Jesus Family Home, makam keluarga Yesus. Ada bukunya, ada literasinya. Yesus menikah, ada literasinya. Kemudian Yesus berciuman dengan istrinya, ada literasinya di dalam buku ini, saudaraku. Jadi kita itu membeberkan fakta. Di dalam Injil Filipus sering dipakai sebagai dasar bagi gagasan seperti ini. Persoalan yang sedang kita hadapi adalah sebuah penafsiran atas tindakan Yesus yang mencium mulut Maria Magdalena. Tidak mungkin seorang rabi Yahudi kemudian mencium seorang wanita yang bukan mahram, apalagi diletak di bibirnya, atau kita lebih mengenal dengan cipokan. Tidak mungkin, saudaraku. Di dalam Islam dan Yahudi itu ada satu konsep yang sama tentang mahram, tentang interaksi laki-laki dan perempuan ini sangat dibatasi. Di sini mencium, kalau ketahuan belum menikah mencium seorang rabi, waduh, pasti dilempari batu, saudaraku. Jadi berhentilah mengatakan bahwa ini sebuah penistaan, ini adalah sebuah kajian ilmiah, bisa kita dapatkan di literasi dan referensinya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Nah, di sini juga sudah hadir beberapa teman-teman Kristiani. Silakan disanggah apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Muslim. Saya harap tidak menggunakan data-data falasi dan juga logika-logika falasi, karena teman-teman Muslim di sini mereka menghadirkan data, dan silakan disanggah. Kemudian saya mau menyampaikan, kalau mau mengadukan kami terkait tuduhan melecehkan Yesus, menuduh Yesus menikah, silahkan dilaporkan juga Sekte Mormon. Sebelum melaporkan kami, silahkan data-data yang ditampilkan oleh saudara-saudara kami di sini, silahkan dikaji dulu, dibantah. Bahkan ada film yang terbit tahun berapa saya lupa, judul filmnya adalah The Vince Code, menceritakan bagaimana kemudian pernikahan Yesus. Sekian dan terima kasih. Silakan teman-teman. Silakan, dari siapa? Yuk, beli sabu. Waduh, enak nih kalau ada beli sabu. Bapak yang open cam dari Kristiani apa dari Islam, Pak? Armanaya? Halo Pak Armanaya, bisa dengar saya? Halo Bapak yang merokok, bisa dengar suara saya tidak, Pak? Ini Bapak yang merokok bisa dengar suara saya enggak, Pak? Kalau Bapak nggak bisa dengar, mending turun aja, karena ada yang mau naik nih, minta-minta link, teriak-teriak di live chat. Bisa dengar saya nggak, Pak?
Ya udah di kick aja dulu nggak apa-apa bang. Soalnya khawatirnya ada menampilkan yang seperti Emen Record itu menampilkan video porno. Khawatirnya nanti blunder buat kita. Ya, ya di sini bukan forum bukan forum pamer rokok. Ya silakan yang mau naik, gitulah. Nah, saya kirim link. Ya silakan dari teman-teman Kristen nih, siapa di sini? Sabuk LKTL siapa lagi? Ya, selamat malam Bang Arif Selamat. dan semuanya. Selamat malam. Sehat-sehat Ya. selalu ya. Malam Amin. Pak Pendeta. Nih ke siapa tadi nih sempat sekilas dengar nih ke Bro Triun nih bro. Tadi yang Kidung Agung itu merujuk pada perjanjian lama perjanjian baru ya. Yang di mana sih itu? Lukas atau apa? Apa itu? Yang minyak-minyak Yesus mencium gimana itu? Oh, yang minyak itu bentar-bentar. Itu di Hipnotik ada semua itu, bentar ya. Tuh lihat bahasa gua mah lembut kalau ke sabuk, karena sabuk tuh slow. Ya elah slow. Slow Iya, kayak gitu. itu dong, kayak yang itu ente. Lawan ente tuh. Apa tuh? Ini di yang Matius 26 ayat 7 ada, Markus 14 ayat 3, semua Injil ada ternyata. Yohanes 12:5, Lukas 7:37. Oke deh, gini aja deh. Gue ngambil Lukas 7 aja ya. Ya, sob. Boleh. Kalau di sini kisah si orang Farisi Simon. Kalau bro lihat ayat yang 50, Lukas 7:50, itu ada kalimat ya, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu kan perempuan sundal ya. Ya, perkataannya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Artinya kalau itu di tafsir sebagai pernikahan, nggak mungkin Yesus menyuruh perempuan itu pergi, kan? Lalu di ayat sebelumnya juga ada, dan di ayat 4-4-nya ya, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi ini kalimatnya di situ ada air mata. Tidak mungkin pernikahan itu ada air mata. Jadi kalau dari ayat 44 sampai ayat 47 itu, kalau eksegesisnya ya, itu penghormatan. Penghormatan bisa dengan meminyaki kepala, dengan mencium kaki, itu penghormatan. Saya rasa sih seperti itu. Itu. Oke. Ya, ini lebih tepatnya ke Kandayonat sih, kalau gua tadi lebih ngejelasin misalnya tadi kan Kandayonat ada data yang menyatakan bahwasanya perminyakan tersebut adalah prosesi dari pernikahan. Nah, di sini gua menguatkan, karena kalau misalnya ketritunggalan atau kekristenan ngebawa itu untuk pengurapan Mesias, nggak bisa, karena itu narwastu minyaknya, bukan minyak urapan kudus begitu. Jadi Kandayonat mungkin silakan ditanggapi. Ya, maksudnya gini, di ayat Saya tanggapi dulu. sebentar Bang Yonatan, sebentar. Boleh gak satu aja? Di ayat 37-nya, perempuan itu di belakang Yesus. Dia membawa sebuah buli-buli kuala berisi minyak wangi. Ya kan gitu. Sambil menangis, dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ini kalimatnya menangis. Lalu di belakang. Ini bukan prosesi pernikahan, Bro Nadar. Jadi mohon maaf, atau Bro Triun. Sekian dulu ya. Oke, lanjut. Yuk, karena Tafadol, silakan. Kalau gue bagian Mesiasnya, soalnya kalau bagian yang minyak-minyak itu. Lanjut. Ya, tadi sudah saya sampaikan data-datanya mengenai pernikahan Yesus. Nah, mengenai minyak nawarastu ini, saudara, ingat ya,
hubungan wanita dengan laki-laki di dalam tradisi Keyahudian, di dalam hukum Keyahudian itu sebagaimana Islam ya, ada pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Apabila kita melihat data-data tentang interaksi Maria Magdalena dengan Yesus itu sangat erat. Saking eratnya sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, bahwa Maria Magdalena itu mencium kaki Yesus. Dan ini sesuatu. Sebentar Pak. Maaf Tuan Nandar, saya koreksi, itu bukan Maria Magdalena. Ini Maria saudara Lazarus. Oke, makanya dengarkan saya dulu ya. Oke. Ya. Seorang perempuan dengan seorang laki-laki di dalam tradisi Yahudi itu dibatasi oleh hukum-hukum mengenai interaksi di antara mereka. Nah, perihal interaksi Yesus dengan Maria Magdalena disebutkan ya di dalam Injil Filipus pun itu mencium Yesus itu mencium Maria Magdalena. Kemudian di dalam Injil kanonik pun ketika Maria berinteraksi dengan Yesus itu pun melakukan hal-hal yang di dalam hukum Yahudi itu tidak ditoleransi kecuali ada hubungan yang dekat di antara mereka. Yang pertama adalah hubungan mahram, yang kedua adalah hubungan laki-laki dengan istrinya. Dan di dalam literasi yang lain pun bahwa istri dari Yesus ini bukan hanya satu orang, akan tetapi ada 2 atau 3. Mungkin di dalam kesempatan lain kita beberkan fakta dan datanya mengenai Yesus yang berpoligami. Jadi bukan hanya satu istrinya, akan tetapi istrinya lebih dari satu. Itu ada dalilnya, itu ada nasnya. Begitu, Pak. Nandar, maaf nih. Yang merujuk itu Maria Magdalena di ayat apa ya? Halo? Ya, silakan. Yang merujuk itu Maria Magdalena di mana ya? Di ayat berapa ya? Sekarang yang merujuk bukan Maria Magdalena di ayat berapa? Ya begini. Yang Anda kan bertanya, yang merujuk kepada Maria Magdalena ayat mana ya? Sekarang saya bertanya, yang merujuk ya yang bukan Maria Magdalena ayat yang mana? Ya saya mau tanya dulu yang mana? Soalnya banyak kan ayatnya. Iya, kan? coba. Iya, coba Anda cari ya. Maria sudah. Iya, coba disebutkan. Disebutkan ya saudara Yesus itu di mana? Oke. Ini masih seputar itu ya, yang minyak itu ya. Bapak Armanaya bisa dengar suara saya, Pak? Halo? Bapak Armanaya bisa dengar saya? Oke, saya ambil alih ya, Bang Risto, mungkin karena ada suara yang terganggu ya. Inti dari pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena itu bukan tertuju ya, bukan bukan terbukti dengan kasus peminyakan itu ya. Oke, di dalam ritual kedusin atau pernikahan itu salah satunya adalah menggunakan minyak nawalstu. Tetapi dalil-dalil yang kemudian saya kemukakan itu lebih mengacu kepada data-data atau literasi referensi yang lebih komprehensif, yang mana tadi saya sebutkan di dalam Injil Filipus, kemudian di dalam buku pernikahan Yesus tentang bagaimana tata cara dan kewajiban yang diemban oleh seorang rabi Yahudi yang syarat mutlaknya adalah menikah. Begitu. Ya.
dari apa yang saya sampaikan dari awal pemaparan atau mempresentasikan data-data mengenai pernikahan Yesus itu tertuju pada satu titik, yaitu berdasarkan literasi, berdasarkan referensi, terutama saya menyampaikan di dalam buku pernikahan Yesus. Kemudian di dalam Injil-Injil rahasia, bagaimana di dalam Injil-Injil rahasia, menguak Injil-Injil rahasia, di halaman 114 dinyatakan sering ditemukan dalam salah satu bagian Injil Filipus, sering dipakai sebagai dasar bagi gagasan seperti ini. Persoalan yang sedang kita hadapi adalah sebuah penafsiran atas tindakan Yesus yang mencium mulut Maria Magdalena. Kemudian saudara, sebentar ya, biar lebih ini, saya tampilkan aja bukunya, saudara. Sebentar ya. Saudara bisa memiliki buku ini. Bentar ya. Bang Aristo, coba dibesarkan. Mawar Mistik, ini karya Anand Krishna, ulasan Injil Maria Magdalena. Yang menyebutkan Maria Magdalena adalah istri Yesus, adalah literasi-literasi yang sangat jelas ya. Kemudian, di buku Menguak Injil-Injil Rahasia. Jadi bukan hanya tertuju pada perminyaan lah. Oke, kalau perminyaan itu tadi katanya bukan Maria Magdalena, terserah, saya tidak bisa mengintervensi ini. Saya hanya menyampaikan data-data yang lebih akurat tentang pernikahan Yesus. Kemudian di sini ya, Menguak Injil-Injil Rahasia, halaman 114, jelas ya, jadi bukan hoax. Di sini disebutkan Yesus mencium mulut Maria Magdalena. Tindakan Yesus yang sering mencium mulut Maria Magdalena, ingat, bukan hanya satu kali. Mencium sering, berarti ada hubungan yang sangat dekat, intens, sering loh ya mencium mulut ya. Tidak mungkin kan kalau saya mencium seorang wanita, kemudian wanita itu bukan istri saya. Pasti tersebar kabar, wah Yonatan Nandar main cewek. Apalagi Yesus seorang rabi Yahudi yang interaksi antara laki-laki dan perempuan sudah ditentukan di dalam Talmud. Ini bukunya. Kemudian Yesus punya keluarga. Buktinya ini, bahkan Bang Aristo klik aja di Google itu diketik ya, papirus pernikahan Yesus, itu langsung akan muncul di dalam, bahkan Profesor Barbara Tering dari Harvard University menyatakan hal yang serupa. Ada di situ papirus yang tertulis istriku. Yesus mengatakan istriku. Siapakah istri Yesus di dalam papirus tersebut? Jadi data-data yang saya kemukakan bukan berdasarkan asumsi saya sendiri, ada di sini, ada di dalam buku ini, ya, pernikahan Yesus, kemudian ada di sini, saudara. Jadi bisa Anda membelinya sendiri, bisa cek. Demikian Bang Aristo. Bisa nanggapin dulu nggak Bang Aristo? Ya silakan ditanggapi John. Assalamualaikum buat semuanya nih. Halo buat teman-teman. Salam. Iya, pertama nih buat Bang Nandar, kalau kita orang Kristen tuh nggak pakai patokannya dari buku yang lain. Pertama tuh dari Alkitab. Nah, kisah Magdalena ini juga itu bukunya terbitan tahun berapa? Itu yang pertama. Kedua, kenapa Maria Magdalena selalu mengikuti Yesus? Satu, karena Yesus pernah mengusir 7 setan dari Maria Magdalena. Itu satu sebabnya. Kedua, Lazarus, saudaranya Maria Magdalena juga pernah dibangkitkan dari kematian. Nah, itu yang kedua. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena adalah sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan Yesus, makanya menikah gitu. Kalau dari buku-buku coba aja dicek itu bukunya terbitan tahun berapa. Kayaknya segitu dulu Bang Aristo. Silakan buat yang lain kalau mau nambahin. The Batman, silakan The Batman. Kita kasih kesempatan dari teman-teman. Assalamualaikum buat semuanya ya. Ya, ini bakal
ini bakal jadi salah satu tema yang akan akan disibukkan ya, akan dibahas oleh para oten nih besok. Saya berani menjamin ini akan jadi topik hangat untuk para oten. Dan masalah Maria Magdalena yang tadi dibilang hanya membalas budi ya, sangat aneh membalas budi dengan mengikuti Yesus, bahkan terlalu dekat dengan Yesus. Kalau kita bicara orang berhutang budi sama Yesus, banyak gitu. Ada juga si siapa itu yang anaknya udah mau meninggal, tiba-tiba dibangkitkan ya, salah satu prajurit Romawi kalau nggak salah saya ya. Terus yang lain juga banyak yang benar-benar hutang budi dengan Yesus, tapi mereka nggak sedekat itu. Karena Maria Magdalena ini ya luar biasa, memang kita harus akui punya tempat yang sangat spesial, apalagi ini wanita. Di antara 12 murid Yesus bisa dikatakan Maria sangat dekat ya, melebihi 12 murid yang lain. Bahkan ya 12 murid plus satu Maria Magdalena. Kalau di kekristenan kita mengenal namanya komsel, ya misalnya komselnya itu 12 orang. Tetapi ini aneh, 12 plus 1. Ya 12 plus 1. Tidak ada orang yang wanita lain yang ada di grup itu kecuali Maria Magdalena. Kalau kita bicara Marta, ya Marta juga sangat dekat, hutang budi. Kalau masalah adiknya dibangkitkan, Marta juga hutang budi. Marta juga sangat ingin mencari muka. Ya, saya rasa sangat aneh kalau Yesus membiarkan ya kamu mengikuti dia ya hanya berdasarkan itu gitu. Kecuali punya hubungan khusus. Toh juga kita juga punya kerjaan ya. Apakah Maria nggak punya kerjaan lain? Ya, nggak punya kerjaan untuk menghidupi dirinya. Sampai dia ngikut Yesus tuh ya lengket macam perangko. Dan ya ini salah satu fakta yang nggak bisa kita bantah, kedekatan itu. Dan bagaimana tiba-tiba seorang Maria Magdalena setelah Yesus tidak ada dihilangkan oleh bapak-bapak gereja, oleh murid-murid Yesus yang lain. Ya ini perlu dipertimbangkan juga. Bagaimana mungkin seorang wanita yang memiliki posisi yang luar biasa di dalam kehidupan Yesus tiba-tiba menghilang begitu saja. Nggak dijelaskan apakah dia menginjili, apakah dia meninggal dibunuh, apakah dia nikah lagi, apakah dia punya anak, nggak ada dijelaskan. Bagaimana mungkin tokoh sekelas dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Bahkan ya ada beberapa narasi yang mengatakan ayat-ayat ya tentang bahwa perempuan tidak boleh mengajar, perempuan harus duduk diam itu dibuat oleh Simon Petrus karena takut kepemimpinannya itu dikudeta oleh Maria Magdalena. Karena melihat posisi saat itu Maria itu sebenarnya bisa dikatakan pengganti ya dari Yesus. Kalau udah yang ada Yesus, istilahnya estafet kepemimpinan harusnya sama dia. Karena dianggap dia yang paling dekat ya. Kalau kita ibaratkan, kalaupun kalian nggak mau bilang istri, ya dia mungkin sekretarisnya lah gitu ya. Yesus ketua, si Maria ini sekretaris. Jadi dia itu posisinya luar biasa penting. Tetapi tiba-tiba dihilangkan begitu saja, ya, tiba-tiba nggak ada beritanya bagaimana nasib dia. Aneh sekali untuk orang sekelas Maria Magdalena. Mungkin dari saya itu aja, dan ini mungkin jadi polemik ya. Yang pasti ini akan jadi polemik, dan kita tunggu saja reaksi dari pihak oten. Itu tidak bukan polemik. Mungkin nih Bro The Batman, Bro Julius kayaknya. Itu kan asumsi ya dari tadi nih kayaknya. Tadi sudah dengar kan? Saya tadi sudah bilang di Lukas itu tidak ada prosesi yang menikah, tidak ada gitu. Yang merujuk pada pernikahan itu tidak ada. Tolong ditampilkan dulu buat teman-teman Muslim itu ayat patokannya gimana sampai bisa mengira kalau kalian tidak menerima menikah, yang saya bilang ya, adalah kedekatan. Ya. Begini bro. Bagaimana Muslim mengira itu adalah pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena? Oke, saya tambahin. Gini Bro Nandar. Kalau nanti maksudnya begini, kalau Isa diasosiasikan, disamakan dengan Yesus, bukankah aneh? Quran tidak merinci, tidak menjelaskan dengan siapa menikah, siapa anaknya, kan terperinci. Harusnya bisa menjelaskan Quran itu, bukan dari sumber-sumber gnostik itu, Bro Nandar. Sekian. Betul apa yang dikatakan Cornelius. Di dalam Injil Maria Magdalena, ini di sini ya, Petrus ini takut tersaingi ya. Makanya di halaman 18 ayat 1-6 mendengar itu Maria menangis dan mengatakan, "Petrus saudaraku, apa yang engkau pikirkan? Kau pikir aku berhayal atau mengada-ngada tentang penglihatanku dan berbohong tentang apa kata
40. Memang ada tendensi kebencian atau khawatir estafet kepemimpinan itu beralih kepada Maria Magdalena. Makanya betul, selain Bunda Maria, ada sosok wanita yang kemudian kisah nggak tahu kemana, Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena nggak disebutkan apakah dia mewartakan Injil, apakah dia kemudian menikah, apakah dia tek-tek bengek dan lain sebagainya, tidak ceritakan. Karena memang di dalam Injil Maria Magdalena sendiri ada kecemburuan dari para murid Yesus yang lain, terutama Petrus. Bahkan Petrus mengatakan di dalam Injil Maria Magdalena pernah menyebutkan, engkau ini adalah wanita yang sangat dicintai Yesus, tidak seperti wanita-wanita yang lainnya. Engkau lebih dicintai, engkau lebih disukai, engkau lebih dekat. Oleh karenanya sampaikanlah kepada kami sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Artinya apa? Artinya ada hubungan yang sangat intens di situ yang tidak tersentuh oleh para murid. Nah, sangat jelas, saudara. Bisa tolong di-share screen ayatnya? Apa? Bang Risto, buat moderator bisa tolong di-share screen ayat tadi yang Bang Nandar. Mungkin dibantu teman-teman ya. Teman-teman yang subscribe, saya yang ini dari sini. Karena saya beralih ke phone. Tadi di mana Bang Nandar? Apa? Gimana? Nggak, tadi yang mana ngomongin tadi ayat. Ayatnya di mana katanya Kanda? Bro John kecil ininya suaranya. Enggak, ayatnya di mana? Di dalam Injil Maria Magdalena disebutkan. Oh, kalau itu kan itu terbitan tahun berapa? Coba. Aduh, terbitan tahun berapa? Ini ada bukunya, literasinya. Itu bukan itu pedoman Kristen. Kalau pedoman Kristen tuh begini, saudara, saya jelaskan kepada saudara ya. Pada bro siapa ini? Bro John ya, saya jelaskan ya. Dengarkan baik-baik. Sebelum Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dikanonisasi pada tahun 325 Masehi, itu terdapat Injil-Injil yang lain, selain Injil-Injil yang ada di dalam Alkitab sekarang ini. Jadi, proses pengkanonisasian Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah hasil kesepakatan dari konsili itu yang didominasi oleh pemerintahan Romawi pada saat itu. Masalahnya, ketika Injil-Injil lain terdiskualifikasi di dalam kanonisasi, apakah Injil-Injil yang lain itu tidak absah? Ini pertanyaannya. Kenapa? Alasan ketidakabsahannya, kalau memang dikatakan tidak absah. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengklaim bahwa Injil yang harus diikuti adalah Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Kenyataannya Injil Matius, Markus, dan Yohanes ini ditentukan oleh manusia. Yang manusia itu bukan murid Yesus. Bahkan bukan Yesus itu sendiri. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Kemudian, saudara, mengenai absah dan ketidakabsahan Alkitab ini, terutama Injil ya, saya tidak berbicara yang lain dulu. Injil ini, kodeks tertua adalah Kodeks Vatikanus. Kodeks Vatikanus itu sinonim dari buku atau sefer 329 Masehi. Bayangkan, 329 Masehi. Kemudian kodeks yang kedua